Awalnya saya kuliah di S1 saya di Malaysia, ambil teknik mesin. Nah kepikiran kayak, mungkin ya orang-orang kuliahan, anak-anak kuliahan pasti masih bingung kan, mau ambil jurusan apa, mau kerja sebagai apa. Jadi saya coba aja, untuk mengambil teknik mesin dan saya merasa kalau kemampuan saya di bidang logika matematika yang dibutuhkan sebenarnya di teknik mesin itu cukup kuat. Jadi saya ambil teknik mesin waktu itu, lalu lanjut ke S2 juga. Saya aktuaria ini, kenapa saya ambil aktuaria? Karena saya melihat kalau misalnya MBA ya, itu udah mungkin banyak orang yang sudah ambil gitu. Dibanding aktuaria ini sendiri itu membutuhkan skill khusus dan saya melihatnya ini juga masih berhubungan dengan dasar yang saya miliki yaitu logika matematika yang kuat. Ketika saya ambil juga saat belajar itu sendiri pasti saya memikirkan dong karir ke depannya. Saya nggak melihat sebuah passion di kedua tempat tersebut. Makanya saya coba lagi bidang yang ketiga yaitu data science. Dimana ini memang masih berhubungan karena saya memiliki kemampuan logika matematika yang cukup kuat. Dan itu dibutuhkan juga di data science, dan saya coba ambil, saya coba belajari, dan saya sekarang tertarik di bidang data science sebenarnya, dibandingkan dua hal yang pernah saya pelajari sebelumnya ketika saya kuliah. Awalnya tahu dari temen sih, karena temen ikut juga program ini, terus tertarik dan ngelihat, coba research juga ya, melihat perkembangan data science dari tahun ke tahun, dan lihat potensinya itu di tahun yang mendatang itu besar. Jadi saya tertarik untuk ikut, karena saya lihat di perkembangannya ya, di data ini, kalau di Indonesia pun belum banyak orang yang tahu atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan dengan secara maksimal dari data ini sendiri. Jadi saya lihatnya ke depannya potensi untuk dapat berkembang di Indonesia, lalu saya bisa memberikan dampak melalui dunia data science ini sangat-sangat besar. Jadi potensinya juga sangat tinggi di mana saya bisa memberikan dampak di dunia ini melalui data science. Karena kalau saya coba cari tahu juga, sebenarnya yang paling menarik Purwadika. Karena kenapa? Karena saya tertarik waktu itu karena Purwadika offer job connector juga. Jadi di sana saya melihat kalau memang zaman sekarang susah untuk mencari kerjaan ya. Tapi Purwadika ini sebagai jembatan juga, dan Purwadika ini dikenal oleh banyak perusahaan juga di Indonesia sebagai salah satu instansi yang lumayan punya nama lah. Jadi saya tertarik karena situ, dan dari sana bisa mencari pekerjaan baru juga melalui Purwadika dan ikut program ini. Sempat lihat beberapa kompetitor. Alasan seperti itu nggak ada, karena kan belum masuk. Tapi setelah saya masuk, saya pelajari materinya, memang materi Purwadika lengkap. Dan saya nggak bisa bandingkan dengan tempat lain ya. Awalnya ragu, karena biasa ya kita dulu kan belajarnya secara tatap muka, datang ke kelas, lalu bisa gurunya mengajar langsung ya. Lalu ini metode yang cukup baru buat saya, karena saya nggak pernah sebelumnya belajar dari video langsung gitu. Dan ini harus berarti otodidak kan, dari kemauan diri sendiri. Dan itu pertamanya ragu karena saya bukan tipe yang otodidak, saya bukan tipe yang bisa belajar sendiri. Dan tapi ketika saya coba juga, ternyata nggak sesusah itu. Yang penting ada niatnya juga, dan ketika kita mau mencoba, sebenarnya bisa. Kendala sih mungkin yang paling besar itu malas ya. Malas dan juga bosan karena kalau kita nonton video aja kan satu arah doang, kita mendengar, kita menonton. Kadang saya nonton juga di kamar kan, jadi kadang bosan, kadang juga ngantuk gitu. Tapi saya lihat ada kelebihannya juga, jadi lebih fleksibel. Saya nggak harus datang ke kelas untuk datang untuk belajar. Jadi bisa kapanpun saya atur waktu sendiri yang sesuai dengan kapasitas waktu saya. Materi favorit mungkin di bootcampnya ya, karena bootcampnya menarik menurut saya. Kenapa? Karena kita bisa ketemu langsung dengan mentor yang sudah terjun di dunia data science, dan dari sana itu mau nggak mau kita harus mencari tahu, kita harus bisa untuk mengeksplor dunia data science lebih lagi melalui bootcamp tersebut. Saya sendiri merasa sebenarnya dari keraguan awal ya, lalu saya mencoba mengikuti, itu ternyata apa yang saya khawatirkan, apa yang saya ragukan itu nggak terjadi juga. Dan saya ragukan awalnya mungkin kurang bisa ya, mengikuti perkembangan, maksudnya dengan menonton saya bisa ngerti, ternyata nggak gitu juga. Dan saya ketika mengikuti juga materi yang Purwadika tawarkan juga lengkap menurut saya. Jadi orang yang benar-benar belajar dari nol seperti saya, itu bisa mengerti, dan ketika menonton semua video lecture-nya dan juga mengikuti semua tutorialnya, saya bisa paham apa sebenarnya yang diajarkan. Memang challenge selalu ada di apapun yang kita pelajari, apalagi start dari nol ya. Cuma ketika kita mau usaha, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Waktu itu final project memang dari Purwadika sudah diberikan sebuah materi ya. Jadi saya waktu itu kedapatan materi di mana untuk mengamati data dari sistem penyewaan sepeda. Jadi saya bersama teman saya, kita satu grup, ada 2 orang satu grupnya. Dan di situ kita mengamati menggunakan metode machine learning juga untuk mencari tahu perkembangan. Kita lebih ke memprediksi perkembangan dari demand dan juga supply yang kita butuhkan dari penyewaan sepeda ini. Oh oke. Jadi setelah kita analisa, waktu itu kita harus membuat presentasi juga. Jadi dari presentasi itu kita
present itu ke lecturer kita, dan juga ada guest lecturer waktu itu. Jadi nggak hanya dari lecturer Purwadika saja, tapi ada yang dari eksternal. Di sana kita menjelaskan dari awal, karena kita menganggap ini kita menjelaskan ini dari sisi tim data, kita menjelaskan dari ke tim bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai tim data, dan yang audiens kita tim bisnis. Ya harus, karena kan kita anggap audiens kita orang bisnis yang tidak terlalu mengenal data, tidak terlalu mengerti, tidak terlalu paham. Jadi kita harus memberikan bahasa-bahasa yang tidak susah untuk dimengerti. Jadi bisa ketika orang awam dengar, mereka langsung mengerti apa yang kita maksudkan. Saya sekarang kerja di Cermati sebagai Associate Product Owner. Sebenarnya ini nggak berhubungan langsung dengan dunia data, nggak berhubungan langsung dengan data science. Tapi apa yang saya pelajari adalah dari sisi komunikasinya. Di bootcamp ketika saya harus menjelaskan kepada tim bisnis dengan cara supaya mereka dapat mengerti, itu saya terapkan dengan apa yang saya lakukan sehari-hari sekarang di pekerjaan saya. Sehari-hari sebagai product owner ya, as a product owner tuh kita lebih memanage suatu produk. Jadi lebih banyak koordinasi juga antara banyak department, di mana kita harus memberikan mungkin contohnya kita membuat sebuah aplikasi. Jadi sebagai product owner kita tahu dari awalnya pembuatan aplikasi tersebut, mungkin dari idenya, lalu kita buat dari flow UI UX-nya, lalu lanjut mungkin di pengerjaan, di codingnya, di back end dan front end, itu kita bagian koordinasi ke semua pihak tersebut supaya kita bisa menghasilkan produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya Purwadika itu seperti jembatan. Jadi kita jembatan yang menuju ke karir kita. Mungkin saat ini banyak orang yang susah untuk menuju karir karena mereka nggak ada jembatan itu, nggak ada penghubung. Dan menurut saya sendiri, ketika kita mau mencapai sesuatu dalam karir, tentunya kita mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah ketika kita punya sebuah koneksi. Dan saya melihat Purwadika adalah sebuah koneksi seperti jembatan yang menjembatani kehidupan saya ke perjalanan karir saya juga. Kalau jangka pendek tentunya saya mau bekerja juga di bidang data science. Mungkin saat ini saya belum bekerja di bidang itu. Cuma saya masih ingin untuk bekerja di bidang data science. Untuk jangka panjangnya tentunya saya mau memberi dampak seperti yang saya beritahu di awal. Saya pengen memberikan dampak melalui dunia data science ini ke Indonesia sendiri. Tips ya, mungkin tipsnya yang bisa saya berikan ini saya aplikasikan juga ya. Pertama mungkin jangan takut mencoba. Karena saya awalnya juga sempat takut untuk mencoba mempelajari sesuatu yang baru, apalagi data science ini mungkin terlihatnya orang-orang belum terlalu tahu seperti apa. Mungkin orang-orang melihat kayaknya susah ya belajar data science. Tapi setelah saya coba dan saya coba belajari juga, sebenarnya nggak sesuai itu untuk dipelajari. Jadi memang kita nggak akan tahu kita bisa atau nggak sebelum kita mencoba. Jadi coba dulu aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita gagal, nggak apa-apa juga gitu. Mendingan kita gagal daripada kita nggak mencoba sama sekali. Karena dari kegagalan itu pastinya ada sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita ubah, kita bisa terapkan lagi dalam kehidupan kita. Halo, nama saya Giovanno. Saya alumni Job Connector Data Science and Machine Learning di Purwadika. Saat ini saya bekerja di cermati.com sebagai Associate Product Owner. And this is my alumni story.